Beastmaster, bab 135 sampai dengan 136. Bab 135. Rahasia kesuksesan Qiao Bai adalah, Qiao Bai, apakah kamu dipukuli jika mengatakan yang sebenarnya akhir-akhir ini? Bingung, tak berdaya, tidak bisa menolak, memburu kapak besar di belakang punggungnya dengan backhand, lalu berbalik dan mulai memindahkan batu bata secara diam-diam dengan dua cakar beruang besar. Semua orang di Huangzu yang melihat adegan ini tidak bisa menahan tawa. Dua telinga beruang besar di kepala saking Sky Bear bergerak-gerak. Ia menggerakkan batu bata dan berbalik tanpa suara. Matanya samar-samar mengamati tubuh semua orang. Semua manusia yang tertawa, batuk, ini sangat tidak menyenangkan. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita abaikan, bukan? Lihatlah ke langit untuk beberapa orang. Tutupi wajah Anda untuk yang lain. Hanya saja jangan menatap tatapan beruang Sky Shaker. Seolah-olah dengan cara ini Anda dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang. Beruang Sky Shaker yang menyipitkan mata. Kemanusiaan. Keberhasilan evolusi beruang raksasa yang kejam umumnya lebih menggembirakan daripada menyedihkan. Bahkan jika Anda secara tidak sengaja berakhir dengan hutang yang sangat besar. Selama Anda bekerja keras, masih ada hari di mana Anda dapat melunasinya. Chu Yanyi melihat tagihan yang dikirimkan ke tangannya. Dan suaranya terdengar gemetar ketika dia berbicara. 101.000. Ribuan. Jutaan. Jutaan, kenapa banyak sekali angka nol? Tambahkan angka nol lagi dan dia akan benar-benar berhutang 9 digit. Kehidupannya yang indah bahkan belum sempat dimulai dan akan segera berakhir. Harga bahan bangunan untuk Institut Profesor Qiao Bai sekitar 1 juta. Sebenarnya tidak banyak. Alasan utamanya adalah banyak instrumen yang rusak. Bagian ini tidak dapat diganti. Sui Yu memandang Chu dengan tatapan simpatik. Yan Yi, simpati adalah simpati. Saudara-saudara juga harus menyelesaikan rekening dengan jelas. Dan suara yang melaporkan tagihan tidak lembut sama sekali. Ada juga beberapa bahan habis pakai normal yang telah diganti oleh aliansi. RUU tersebut ditulis dengan jelas. Dan sama sekali tidak perlu bergantung pada Anda. Mata Chu Yanyi redup dan benar-benar kehilangan cahayanya. Setelah hening selama 1 menit, dia mengangkat kepalanya dan menatap Sui Yu dengan tegas. Bisakah saya langsung menggunakan beruang ganas yang telah berevolusi untuk melunasi utangnya? Satian Xiong, yang kebetulan mendengar pidato Chu Yanyi. Sui Yu, Sui Yu mengepalkan tangannya ke bibirnya dengan satu tangan dan terbatuk 2 kali. Bukan tidak mungkin jika kamu benar-benar menginginkannya. Tapi kamu melihat beruang raksasa yang berevolusi dan berkata dengan hati nurani, apakah kamu bersedia melakukannya? Chu Yanyi memandangi beruang raksasa yang telah berevolusi dan kejam itu. Fisik yang sempurna ini, bentuk tubuh yang kuat ini. Baiklah, tidak mau. Anda bisa mendapatkan hewan peliharaan seperti itu hanya dengan puluhan juta dolar. Jika kabar baik seperti itu menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berlomba-lomba untuk menggantikannya. Bahu Chu Yanyi tiba-tiba turun. Dan dia menghela nafas dan berkata, katakan saja apapun yang kamu mau. Aku hanya akan mengatakan apapun yang kamu mau. Dan aku akan menghasilkan banyak uang untuk melunasi hutangnya. Adapun tidak membayar kembali uangnya, Chu Yanyi bahkan tidak pernah memikirkannya. Qiao Bai dapat membantunya mempelajari rute evolusi baru dari beruang raksasa yang kejam. Ini adalah hal hebat yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Belum lagi semua sumber daya dan materi disediakan oleh Institut Penelitian Qiao Bai. Dia kebetulan mempunyai beruang raksasa yang ganas. Setidaknya dia masih bisa membedakannya. Kerja, ayo bekerja. Keras bersama. Chu Yanyi berbalik dan menepuk-nepuk kaki celana berbulu saking Tian Xiong. Roar, Sky Shaker Bear menggema dengan suara rendah. Pahami. Apalagi yang bisa dilakukan? Saking The Sky Bear langsung berubah menjadi beruang di lokasi konstruksi. Jangan pernah berpikir untuk menciptakan dunia baru dengan baik di lokasi konstruksi setiap hari adalah hal yang paling penting dan tak tergantikan sekarang. Kota Tianhe, ditemani oleh makhluk aneh ganas yang melambaikan 7 atau 8 tentakel hijau yang tampak memantulkan cahaya. Sesosok tubuh tegar dan tegak berjalan dari tanah terlarang kota Tianhe seolah berjalan di atas karpet merah.
Staf yang menjaga tepi terluar tanah terlarang Tianhe selama periode ini segera mengetahui angka ini. 3 atau 5 orang berdiri dengan cepat dan bergegas ke arah itu. Nona Luo, apakah Anda baik-baik saja? Nona Luo, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di dalam? Biarkan saya. Izinkan saya. Izinkan saya membantu memeriksa apakah hewan peliharaan Nona Luo dan Nona Luo terluka. Tiba-tiba, tempat itu ramai dikunjungi orang, dan menjadi seperti pasar sayur yang ramai. Orang bernama Nona Luo ini adalah seorang wanita yang umur pastinya tidak jelas pada pandangan pertama. Dia memiliki gaya rambut yang mirip dengan kepala ubur-ubur, dan rambut panjang di bagian belakang telah diubah menjadi 2 kepang tulang ikan yang halus dan lembut. Panjang kedua kepang tulang ikan itu berbeda. Yang kiri lebih panjang dan yang kanan lebih pendek. Dia mengenakan seragam taktis hitam dan putih yang ketat, jaket terusan yang hangat, dan sepasang sepatu bot hitam. Kombinasi yang agak aneh, tapi dipadukan dengan ekspresi dingin dan pedangnya yang terlihat dingin di matanya membuat seseorang tidak merasakan rasa pembangkangan. Setelah melihatnya dalam waktu lama, Anda bahkan bisa merasakan ketampanan yang berbeda. Tenang, pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti berusia 30-an, mengenakan kacamata tanpa bingkai, dan tampak seperti manusia dan pria yang sangat elit maju dan melihat sekeliling ke orang-orang di sekitarnya. Ning semangat sudah ada berhari-hari dan masih terluka. Yang dibutuhkan sekarang adalah istirahat. Saya tahu semua staf cemas, tapi harap tunggu sampai Ningling beristirahat sebelum bertanya. Saat dia mengatakan itu, pria itu mengangkat kacamatanya dan menakuti staf di sekitar Luo Ningling dengan tatapannya yang tanpa pamrih dan dingin. Luo Ningling menarik napas kecil, lalu mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Karena itu, staf secara alami tidak repot-repot bertanya, tetapi memberi jalan bagi Luo Ningling, mengizinkannya masuk ke mobil yang berangkat dengan lancar. Saat Luo Ningling naik ke kursi penumpang, punggung lurus dan ekspresi dinginnya tiba-tiba runtuh. Ah, aku menyesal. Aku seharusnya tidak datang. Xie Jin, agen yang bertugas mengemudi, memasang ekspresi tidak terkejut di wajahnya. Kamu berjanji untuk masuk dan melihat-lihat. Apa yang membuatmu terlihat begitu menyesal? Kata Xie Jin sambil melirik ke arah Luo Ningling, yang terpuruk di kursi penumpang seperti genangan lendir yang meleleh jalan lagi. Dia mengabaikan monster tentakel yang melambaikan tentakel hijau berlendir, basah, di sandaran 3 kursi. Kebiasaan, jangan kaget, terbiasalah, aku sakit kepala, situasi di dalam berbeda dari yang kubayangkan. Aku menyesalinya, aku seharusnya tidak masuk. Luo Ningling sepertinya tidak mendengar kata-kata Xie Jin si terus bergumam. Kondisi Xiao Hua dan Xiao Mu sama sekali tidak sama. Alih-alih menjadi lebih baik, aku malah merasa lebih buruk. Saat dia berbicara, Luo Ningling mengeluarkan suara seperti tangisan yang panjang dan aneh dari tenggorokannya. Aku hanyalah sampah. Xie Jin, yang sedang mengemudi, merasa tenang. Hehe, sampah tingkat ke-7. Ada satu hal yang mungkin membuatmu tertarik. Gadis yang pergi ke tanah terlarang Tianhe sebelumnya adalah seekor beruang raksasa kejam yang terluka dan tidak dapat disembuhkan. Tidak menyukai Luo Ningling adalah satu hal. Sebagai manajer Luo Ningling, Xie Jin masih sangat bertanggung jawab. Saya sudah sembuh. Kebaikan. Luo Ningling duduk tegak dalam sekejap, dan berubah dari genangan air kembali menjadi penampilan manusia. Dia menoleh untuk melihat Xie Jin yang mengemudi di sampingnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Sembuh, bagaimana? Xie Jin tidak terburu-buru menjawab pertanyaannya, tetapi melanjutkan. Baru 2 jam yang lalu, teman saya di NY City mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan lembaga penelitian Profesor Qiao Bai di NY City. Kecelakaan, makhluk supernatural yang sangat mirip beruang raksasa yang kejam, tetapi berbeda, menghancurkan lembaga penelitian Profesor Qiao Bai. Dia juga mengambil foto buram untukku. Xie Jin mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melemparkannya ke pelukan Luo Ningling. Kamu bisa melihatnya. Layar ponsel tidak terkunci. Begitu Luo Ningling membukanya, dia melihat penampakan makhluk luar biasa itu. Tidak lagi tampak seperti beruang raksasa yang kejam. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa itu adalah bentuk evolusi dari beruang raksasa yang kejam.
Dan ini adalah jalur evolusi baru dan belum diketahui yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ini, mata Luo Ningling tiba-tiba melebar. Gadis itu adalah mahasiswa Universitas Jadeber. Saya memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa beruang raksasa yang kejam ini adalah beruang raksasa yang kejam yang keluar dari tempat terlarang di kota Tianhe. Xie Jin tidak menyelidiki lebih dalam terbatas. Melalui petunjuk yang ada, setengah menebak dan setengah bernalar, Xie Jin menebak kebenarannya. Xie Jin, aku akan mengantarmu pulang untuk beristirahat dulu. Dan aku akan pergi menyelidiki berbagai hal di NY City nanti. Jika Profesor Qiao Bai yang jenius benar-benar menemukan rute evolusi baru untuk beruang raksasa yang kejam, itu berarti dia memiliki penelitian tentang kabut ilusi. Anda kemudian dapat memutuskan apakah akan mengapa istirahat. Luo Ningling hampir melompat dari kursi penumpang. Sabuk pengaman membatasi penampilannya. Pergi. Sekarang. Segera. Segera. Pergi ke NY City. Xie Jin mengerem tiba-tiba. Itu masih sabuk pengaman yang membatasi kinerja Luo Ningling. Jika tidak, Luo Ningling pasti akan menabrak kaca depan. Tidak, Xie Jin menoleh untuk melihat Luo Ningling di sampingnya. Dan melihat Luo Ningling, yang awalnya lesu, tiba-tiba menjadi energi, dan mata coklat mudanya tampak bersinar. Bagaimana aku bisa tetap terlihat seperti ikan setengah asin? Xie Jin, nenek moyangku, bibiku. Bisakah kamu berhenti memikirkannya? Xie Jin mengangkat kepalanya dan berkata, aku seharusnya tidak memberitahumu ini dulu. Kalau tidak kamu tidak akan begitu bersemangat. Dan sebagian besar kesimpulan yang baru saja saya sebutkan hanyalah dugaan. Dan perlu waktu untuk membuktikannya. Tidak perlu memastikan. Luo Ningling melambaikan tangannya dengan sangat berani. Indra keenamku memberitahuku bahwa tidak ada masalah. Indra keenamku memberitahuku bahwa semakin cepat semakin baik aku akan tiba di NY dalam 1 jam. Xie Jin terdiam lagi. Dia ingin mengeluh, tapi memikirkan indra keenam Luo Ningling. Tidak mungkin dalam 1 jam. Saya akan membantu Anda mengaturnya di dekat sini. Setelah mengatakan itu, Xie Jin berhenti lagi dan berkata dengan sedikit khawatir, lupakan. Sebaiknya saya menelepon terlebih dahulu dan membuat janji dengan Profesor Qiao Bai. Sopan. Luo Ningling, yang berubah menjadi robot yang mengangguk di samping. Ya. Oke, itu saja. Aku mendengarkanmu. Apapun yang dikatakan ayah tua tersayang itu benar. Qiao Bai yang menerima panggilan janji temu. Nona Luo Ningling, Master Binatang tingkat 7. Mendengarkan deskripsi di ujung lain telepon. Suara Qiao Bai dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Apakah Anda ingin membuat janji untuk sore hari? Ah, lihat aku. Oke. Apakah kamu benar-benar bukan pembohong? Setelah konfirmasi berulang kali dari ujung telepon yang lain, Qiao Bai dengan enggan mempercayainya dan menutup telepon. Chu Yanyi, yang mendengar panggilan Qiao Bai, melihat ke arah Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Presiden Huangzu telah pergi. Evolusi beruang raksasa yang kejam tentu saja merupakan kejutan baginya. Tetapi sebagai Presiden Aliansi Pengendalian Binatang Kota NY, masih banyak hal yang menunggu untuk dia lakukan. Jadi Huangzu hanya dapat mengambil langkah pertama. Sebagian lembaga penelitian telah hancur. Namun masih ada bagian yang dapat digunakan secara normal. Yaitu struktur keseluruhan telah diubah menjadi struktur semi terbuka dan semi tertutup. Yang bocor dan sekaligus sedikit modis, waktu. Saya baru saja mendengar nama yang familiar. Chu Yanyi berkata dengan ekspresi agak ragu. Apakah itu Nona Luo Ningling? Qiao Bai mengangguk. Itu adalah telepon dari seseorang yang mengaku sebagai agen Luo Ningling. Aku agak ragu dia pembohong. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Mata Chu Yanyi tiba-tiba berbinar saat mendengar ini. 4 peneliti lainnya yang sedang menyortir dan mengunggah catatan juga tiba-tiba berbinar dan melihat ke arah Qiao Bai. Nona Luo Ningling, apakah dia benar-benar Nona Luo Ningling? Dia adalah aktris Luo Ningling yang membintangi The Romance of Humans and Beasts, I Have a Promise with Yanlong, dan Thunder Queen. Suara Suiyu tiba-tiba naik ke ketinggian yang hampir mengguncang tembok. Qiao Bai, tidak, apa saja judul film aneh tersebut? Sebenarnya, aku tidak yakin. Qiao Bai hanya samar-samar mengetahui nama itu.
Dia sepertinya ingat apakah dia berada di industri hiburan atau semacamnya, tapi dia tidak tahu sisanya. Begitu Qiao Bai selesai berbicara, dia bertemu dengan 5 pasang mata yang mengutuk. Saya tidak akrab dengan industri hiburan. Chu Yanyi, saya tidak bisa membayangkan ada orang yang tidak tahu tentang Luo Ningling. Bahkan jika Anda belum pernah menonton filmnya, Anda pasti pernah melihat iklan layanan masyarakatnya. Semuanya diputar di berbagai baliho secara bergilir setiap hari. Sepertinya, kamu punya kesan. Qiao Bai menyentuh dagunya, tapi dia tidak bertemu orang sungguhan. Menurutku dia terlihat cantik. Mengenai siapa dia, aku tidak tahu siapa dia. Chu Yanyi tidak ingin bicara lagi. 4 peneliti lainnya juga saling memandang. Baiklah, baiklah. Bagaimanapun, orang yang berdiri di depan mereka adalah Profesor Qiao Bai. Seorang pria yang tidak hanya jenius dalam meneliti evolusi hewan peliharaan, tetapi juga ahli binatang yang sangat kuat. Bukan hal yang tidak bisa dipahami jika Anda tidak sempat memperhatikan informasi terkait hiburan, bukan? Bagus sekali. Mentalitasku tiba-tiba menjadi seimbang. Lu Yongjin tiba-tiba berkata saat ini. Semua orang, termasuk Qiao Bai, memandang Lu Yongjin dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Yongjin. Sepertinya kejeniusan tidak diperoleh begitu saja. Lu Yongjin mengangkat jari telunjuknya. Dengan hati-hati menuangkan semangkuk sup ayam untuk dirinya sendiri. Dan mengundang orang lain untuk mencicipinya juga. Profesor Qiao Bai hanya memanfaatkan kami untuk hiburan. Dihabiskan untuk meningkatkan keterampilan profesional. Chu Yanyi, Sui Yu dan 2 peneliti lainnya. Sebuah realisasi tiba-tiba.jpg. Sangat bagus. Mereka meminum semangkuk sup ayam ini. Mereka mempercayainya. Mentalitasnya seimbang. Qiao Bai, apakah ada kemungkinan bahwa saya tidak tertarik dengan industri hiburan? Diam, kami tidak ingin mendengarnya. Bab 136. Rahasia besar yang tersembunyi di balik aliansi. Keinginan paling sederhana dari seorang ratu film. Qiao Bai menyilangkan kedua jari telunjuknya di depan mulutnya untuk membuat tanda X. Mengerti mengapa orang-orang saat ini sangat rapuh sehingga mereka tidak dapat mendengarkan kebenaran terkecil sekalipun. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan berpikir. Chu Yanyi dan yang lainnya di samping bahkan tidak melihat ke arah Qiao Bai. Mereka menjadi sangat marah ketika melihatnya. Demi kesehatan fisik dan mental mereka, akan lebih baik untuk memblokir Qiao Bai. Qiao Bai yang diabaikan. Sudahlah, bukannya satu orang tidak bisa bermain. Belum lagi dia juga memiliki 3 hewan peliharaan. Xiao Wu dan Mao Mao Chong sama-sama cukup bagus. Namun kekuatan Xiao Bai Snake terutama dari segi skill masih sedikit kurang. Dan skill atribut naga juga harus diatur. Kebetulan beberapa orang tidak mau mendekati Qiao Bai. Qiao Bai membuka keterampilan bakatnya dan setelah beberapa waktu bekerja keras, dia akhirnya mengumpulkan 10 keterampilan atribut naga. Instruksi diberikan kepada ular putih kecil. Ayunan ekor naga. Saat digunakan, energi akan mengembun menjadi bayangan besar ekor naga, menyebabkan kerusakan sebesar 10% dari bar kesehatan. Ada 5% kemungkinan kerusakan menjadi 2 kali lipat, dan 1% kemungkinan menyebabkan kekakuan terus-menerus. Dampak naga. Konsentrasikan energi atribut naga dan kemudian lepaskan dengan ganas. Tergantung pada konsentrasi energi atribut naga, itu akan menyebabkan 1/3 hingga setengah dari kerusakan bar kesehatan pada lawan-lawan di setiap pertempuran. Gunakan sekali. Kedua skill ini sangat cocok untuk Little White Snake pada tahap ini. Bukan berarti tidak ada skill atribut naga yang lebih kuat. Lagi pula, Qiao Bai telah menggunakan 10 skill atribut naga. Di antaranya adalah Dragon God Dive dan Dragon Dance Explosive Light Wave yang lebih kuat. Tetapi keterampilan ini tidak cocok untuk ular putih kecil pada tahap ini. Tubuhnya belum berkembang sempurna, dan cadangan energinya tidak mencukupi. Jika ular putih kecil mempelajari jurus pamungkasnya terlebih dahulu, energi dari satu jurus besar saja bisa langsung memakan ular putih kecil itu ke dalam belalai ular. Makanlah makanan satu gigitan pada satu waktu. Berjalanlah selangkah demi selangkah. Dan jaga kaki Anda tetap teguh. Tiba-tiba mempelajari 2 keterampilan. Saya merasa seperti saya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya.
Menyiratkan, melontarkan surat ular yang panjang. Ular putih kecil itu memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Qiao Bai. Mata emasnya yang berkedip penuh keraguan dan kebingungan. Apa yang terjadi? Mengapa ular tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ular putih kecil itu merasa sangat yakin bahwa ular itu menjadi lebih kuat. Tanpa menunggu Qiao Bai menjawabnya, ular Xiao Bai memandang dengan penuh semangat ke arah Xiao Wu dan kucing. Dan pupil emasnya penuh dengan makna yang provokatif. Ular itu luar biasa. Ular itu bangkit. Ular itu tumbuh. Ular akan berbalik dan menjadi bos sesungguhnya dari keluarga ini. Meninggal sebelum meninggalkan militer. Ular gagal. Xiao Wu mengepakkan ular putih kecil yang menyerbu ke arahnya. Kucing dan serangga kucing bekerja sama dan menggunakan 6 Jiao-Jiao untuk menginjak-injak ular putih kecil di bawah kaki mereka. Ular putih kecil tanda kali. Karpet kulit ular. Ular putih kecil. Ki-Aki. Ular putih kecil yang mencoba menantang statusnya gagal. Dan kembali ke keluarga terbawah dengan patuh dan jujur. Dia berenang ke sisi Qiao Bai dengan sangat proaktif dan melekat. Dan menatap Qiao Bai dengan sepasang mata emas lebar. Berbinar dan berkilau. Berair. Memiringkan kepalanya 45 derajat. Tidak perlu diinstruksikan. Otodidak. Belajar bagaimana menunjukkan keindahan dan kelucuannya kepada Qiao Bai, dan mencoba memegang erat paha Qiao Bai. Biarkan Qiao Bai menjadikannya lebih kuat. Qiao Bai, dasar sombong. Sekarang kamu tahu cara menyenangkanku. Qiao Bai mengulurkan tangannya dan membenturkan kepalanya ke tengah kepala ular putih kecil itu, dan berkata sambil sedikit tertawa dan tertawa. IQ makhluk luar biasa sungguh luar biasa. Tidak lagi. Mahir dulu dalam kedua keterampilan ini. Setelah kamu mahir menggunakannya, aku akan mengatur keterampilan lain untukmu. Begitu Qiao Bai selesai berbicara, ular putih kecil meninggalkannya tanpa ragu-ragu dan bergerak menuju Xiao Bai. Wu dan mau berenang ke arah serangga itu. Beastmaster ini untuk sementara tidak berguna. Pergilah dulu untuk menyenangkan kakak perempuan tertua dan bekerja keras untuk melihat apakah Anda dapat meningkatkan rantai makanan di keluarga ini. Ular putih kecil, hati dari batu, hati sekeras besi.jpg. Malam, lembaga penelitian Qiao Bai menyambut tamu istimewa. Halo, Nona Luo, kan? Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya saat dia melihat keindahan cerah namun dingin di depannya, yang tampak seperti bunga bangga yang tumbuh tertiup angin dan mekar di tebing. Master binatang tingkat ke-7, dia juga seorang ratu film. Sesuatu, ya. Profesor Qiao Bai sayang. Luo Ningling membuka bibir merahnya dan mengangguk. Melihat dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Agennya Xie Jin berdiri dan menghentikannya. Dan mengambil inisiatif untuk mengambil alih percakapan. Profesor Qiao Bai, halo. Xie Jin mengulurkan tangannya ke Qiao Bai. Dan Qiao Bai menjabat tangannya dengan sopan. Bisakah Anda masuk dan berbicara? Ningling mungkin perlu mengganggu Anda sebentar. Qiao Bai berbalik ke samping dan menyerahkan posisinya. Luo Ningling dan Xie Jin masuk ke lembaga penelitian. Mereka juga mengetahui tentang evolusi beruang raksasa yang kejam. Paling-paling, mereka hanya melihatnya karena penasaran. Yang tidak diperhatikan oleh Qiao Bai adalah, saat dia melihat Luo Ningling tadi, Xie Jin juga sedang menatapnya. Bukan karena Xie Jin memiliki pemikiran buruk terhadap Qiao Bai atau apapun. Itu benar-benar karena status ganda Luo Ningling sebagai master binatang tingkat 7 dan ratu film telah membuatnya menerima lebih banyak perhatian daripada binatang tingkat 7 lainnya, Tuan. Perhatian, bahkan banyak ahli binatang, peternak, dan profesor hewan peliharaan muda di lingkaran tersebut adalah penggemar Luo Ningling. Lagi pula, kebanyakan aktris tampan tidak sebaik Luo Ningling. Beastmaster yang kuat tidak secantik Luo Ningling. Xie Jin telah menguasai penumpukan buff dan lintas domain. Oleh karena itu, setelah secara tidak sengaja dikenali atau secara aktif mengungkapkan identitasnya, Luo Ningling akan selalu dikelilingi oleh sekelompok orang, yang kemudian meminta tanda tangan, mengambil foto, atau melakukan perilaku fanatik terhadapnya. Dia ditampilkan di depan publik sangat berbeda. Xie Jin sering mendapat masalah karena ini. Untungnya, Xie Jin melihat lagi ke arah Qiao Bai, yang memimpin di depan. Kecuali melihat Luo Ningling 2 kali karena penasaran pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Luo Ningling setelah itu melihat orang asing.
Ada sedikit keterkejutan dan keterkejutan di hati saya. Meskipun tapi, adakah yang bisa begitu acuh tak acuh saat menghadapi Luo Ningling? Atau apakah orang yang melakukan penelitian itu istimewa? Oh, Xie Jin mengerti ketika dia melihat 4 peneliti di sebelahnya dan gadis kecil yang mereka temui. Memandang Luo Ningling dengan mata fanatik dari waktu ke waktu. Bukan aura seorang peneliti yang membuat Profesor Qiao Bai berbeda. Itu karena Profesor Qiao Bai ini sangat berbeda. Ini adalah orang yang dapat melakukan hal-hal hebat. Xie Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya, dan menatap punggung Qiao Bai dengan sedikit kekaguman. Omong-omong, Profesor Qiao Bai cukup tampan. Qiao Bai, untuk beberapa alasan, Qiao Bai tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya. Ketika dia berbalik, dia melihat kecantikan cerah yang mengenakan kacamata hitam untuk menutupi pandangannya, tetapi mengikutinya langkah demi langkah. Dan Chu Yanyi, yang sedang melihatnya, kembali dengan mata kesal. Qiao Bai dengan tenang menoleh dan memimpin sekelompok orang ke ruang tamu kecil dalam ruangan dan meja kopi sofa. Kemudian dia mengeluarkan 2 cangkir dan menuangkan segelas air mineral untuk Luo Ningling dan agennya. Ini relatif sederhana, kata Qiao Bai malu-malu. Dia tidak terlalu sering datang ke institut. Qiao Bai tidak tahu di mana tehnya berada. Dia bisa menuangkan 2 gelas air mineral karena ada benda seperti itu di meja kopi. Tidak masalah. Air mineral sangat enak. Luo Ningling duduk di sofa, memegang cangkir dengan patuh dengan kedua tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh dengan bibir merahnya sedikit terbuka. Profesor Qiao Bai, saya berharap dapat mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Lihat, mata Xie Jin menatap orang-orang di sekitarnya, dan kemudian dia melihat ke arah Qiao Bai. Qiao Bai juga melirik Lu Yongjin, Sui Yu dan Chu Yanyi. Apakah tidak ada yang bisa dilakukan? 4 peneliti, Chu Yanyi, bukankah dia secara tidak sadar mengikuti Nona Luo ketika dia melihatnya? Brengsek, tidak ada yang tidak dapat mereka dengar. Chu Yanyi yang pertama bereaksi. Apa yang bisa dikatakan Nona Luo Ningling ketika dia datang menemui Qiao Bai saat ini? Ini pasti tentang tempat terlarang di kota Tianhe. Pergi jauh, memikirkan berapa banyak bantuan dan sejumlah kecil uang yang dia hutangkan pada Qiao Bai. Chu Yanyi merasa sangat bersalah. Mengapa? Saya tidak tahu apakah saya akan mampu membayar kembali semua hutang saya pada Qiao Bai suatu hari nanti dalam hidup ini. Bencana, terlalu sulit. Chu Yanyi adalah orang pertama yang mundur, dan peneliti lain secara alami tetap tinggal. Setelah beberapa saat, hanya Qiao Bai, Luo Ningling, dan manajernya yang tersisa di ruang tamu kecil. Sebelum dia berbicara, mata Luo Ningling tanpa sadar tertuju pada 2 hewan peliharaan di samping Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, hewan peliharaan Anda tampaknya dibesarkan dengan baik. Luo Ningling berkata dengan lugas. Apakah Anda memerlukan rekan pelatihan? Xie Jin di samping. Xie Jin tahu bahwa Luo Ningling memiliki niat baik, tetapi apa yang dia katakan terlalu langsung dan provokatif. Pikirkan kesenjangan antara 2 orang. Yang satu adalah master binatang tingkat 7, dan yang lainnya adalah master binatang formal. Dalam pertempuran, tanyakan saja, apa yang bisa dicapai dalam pertempuran ini? Mereka yang tidak tahu lebih baik berpikir bahwa ini adalah master binatang senior yang menindas orang. Oke, saya menantikannya. Qiao Bai tidak berpikir ada masalah, dan bahkan sedikit bersemangat untuk mencobanya. Bertarung melawan master binatang tingkat 7. Hasilnya tidak lagi penting saat ini. Yang utama adalah mengumpulkan beberapa pengalaman melawan Beastmaster tingkat tinggi, sehingga Xiao Wu, Mao Mao Chong dan Xiao White Snake dapat merasakan tekanan tingkat tinggi yang dibawa oleh lawan yang hebat, sehingga mereka dapat melanjutkan. Motivasi untuk menjadi lebih kuat daripada berpuas diri. Hanya dengan 1 atau 2 kalimat, kesan baik Qiao Bai terhadap Nona Luo, yang memiliki identitas ganda, meningkat pesat. Luo Ningling juga terlihat tulus saat berbicara dengan Qiao Bai. Hanya Xie Jin, yang berdiri di antara 2 orang itu, yang menatapnya sejenak. Kapan artisnya? Yang paling acuh tak acuh dan tidak memiliki kecerdasan emosional atau IQ. Oh tidak, sang master binatang, menjadi begitu pandai berbicara. Atau apakah masalahnya sebenarnya ada pada Qiao Bai?
Suasana perbincangan antara Qiao Bai dan Luo Ningling cukup baik. Berbicara, sebenarnya, alasan utama mengapa saya datang menemui Anda, Profesor Qiao Bai, adalah untuk menanyakan apakah Anda mengetahui sesuatu tentang tanah terlarang di kota Tianhe. Xie Jin, yang sedikit terganggu, mendengar kata-kata Luo Ningling segera setelah dia sadar kembali. Rambutnya hampir berdiri. Sudah terlambat untuk menghentikannya Profesor Bai. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kabut ilusi? Xie Jin, senyum lelah. JPG. Sudahlah, berbaring. Cinta Zaidi, dia hanya agen biasa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kabut ilusi. Qiao Bai mendengar kata lain yang dia dengar untuk pertama kalinya. Dan dia berhenti. Apa itu? Wajah Qiao Bai menunjukkan keraguan yang jelas. Jelas, dia belum pernah mendengar kata ini. Profesor Qiao Bai, Anda belum pernah mendengarnya, bukan? Melihat Qiao Bai mengangguk, bibir merah Luo Ningling terbuka sedikit, membentuk-bentuk O bulat, dan Anda bisa melihat keterkejutannya. Meskipun dia tidak melihat mata Luo Ningling di balik kacamata hitamnya, Qiao Bai entah bagaimana bisa membayangkan sepasang mata terbelalak yang tampak sedikit konyol. Bayangan tentang kecantikan yang cemerlang baru saja terlintas di benaknya. Luo Ningling sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Dan bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan terlalu peduli. Satu-satunya orang yang peduli adalah Xie Jin. Xie Jin, mengapa? Apa gunanya kepeduliannya? Lupakan. Jadilah itu. Karena hanya ada 3 orang di sini. Itu tidak akan menjadi masalah besar meskipun citra Luo Ningling benar-benar rusak. Xie Jin melihat ke arah Qiao Bai lagi. Kebaikan. Saat Qiao Bai menghadapi Luo Ningling, dia sangat tenang dan tidak peduli sama sekali. Lalu, Profesor Qiao Bai, bagaimana Anda mempelajari rute evolusi baru dari beruang raksasa yang kejam? Nada suara Luo Ningling penuh dengan kebingungan dan kebingungan, seolah-olah menghadapi masalah besar yang telah diperhitungkan hasilnya. Saya ingin melihat jawabannya dan memeriksa prosesnya. Tetapi tiba-tiba saya menemukan bahwa rumus yang paling penting telah salah digunakan sejak awal. Lalu hasil ini, Qiao Bai menyentuh dagunya. Kabut ilusi, apakah kamu berbicara tentang apa yang ditemui Chu Yanyi dan yang lainnya di tanah terlarang kota Tianhe? Kunci untuk mencegah penyembuhan luka beruang ganas itu. Luo Ningling terkejut lagi. Tidak. Qiao Bai jelas tidak tahu apa itu kabut ilusi. Jadi mengapa dia bisa mengetahui kunci masalahnya dengan akurat? Qiao Bai, senyum. JPG. Tentu saja karena dia curang. Nona Luo, bisakah Anda memberi tahu saya tentang kabut ilusi ini secara detail? Qiao Bai memandang Luo Ningling sambil tersenyum dan bertanya dengan sopan. Kunjungan Nona Luo kepada saya pasti ada hubungannya dengan kabut ilusi ini. Saya rasa saya dapat mengatasi beberapa keraguan untuk Nona Luo. Sebelum itu, saya pikir saya harus mengetahui informasi yang lebih relevan. Qiao Bai menyesap cangkirnya dan berkata dengan tenang. Baik. Xie Jin di samping. Dia ingin berbicara tetapi berhenti. JPG. Ningling, bukankah ini buruk? Xie Jin masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hanya master pengendali binatang senior yang dapat mengetahui informasi terkait kabut ilusi. Awalnya saya mengira Profesor Qiao Bai mungkin mendapatkannya melalui orang lain. Saluran tersebut mengetahui informasi yang relevan. Tetapi, saya tidak menyangka, saat dia berbicara, Xie Jin menatap Qiao Bai dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan dan kerumitan yang tak terlukiskan di matanya. Orang baik, tanpa diduga, Qiao Bai benar-benar tidak tahu apa-apa. Walaupun demikian, Qiao Bai juga mengembangkan jalur evolusi baru untuk beruang raksasa yang kejam. Anda ingin mengatakan ini hanya keberuntungan? Xie Jin adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Beruntung. Bisakah Anda mengembangkan jalur evolusi baru bagi beruang raksasa yang kejam hanya dengan beruntung? Lelucon macam apa yang kamu bercanda? Tidak masalah. Luo Ningling berkata dengan tegas. Saya pikir memberi tahu Profesor Qiao Bai. Profesor Qiao Bai pasti dapat membantu saya. Di balik kacamata hitam, mata Luo Ningling berbinar. Jika bukan karena ajaran Xie Jin, Luo Ningling pasti ingin segera maju dan memeluk pahanya. Indra keenam. Setiap saraf memberitahunya bahwa orang di depannya adalah tuan kami dari dunia pengendali binatang. Segalanya mungkin di surga dan di bumi.
Pegang paha Anda dan langsung lepas. Qiao Bai, tidak sampai tidak mampu. Sebenarnya tidak, disayangkan. Qiao Bai tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Ningling. Dia hanya bisa merasakan tatapan panas bahkan melalui kacamata hitamnya. Beberapa orang mengatakan bahwa kabut ilusi adalah fenomena magis di alam. Dan beberapa orang berpikir bahwa kabut ilusi adalah makhluk yang luar biasa. Begitu Luo Ningling berbicara, Qiao Bai menajamkan telinganya. Kebaikan, fenomena keajaiban, makhluk gaib, tidak peduli pernyataan apapun. Qiao Bai menganggapnya menarik. Kabut ilusi akan menyembunyikan tubuh di dalam kabut biasa. Terkadang menyembunyikan tubuh di dalam kabut tempat terlarang. Bahkan menyembunyikan tubuh di dalam kabut yang terbentuk akibat panas yang meninggi. Catatan, ada sekitar 14 kali dalam 800 tahun. Rata-rata, seseorang akan menemukan kabut ilusi setiap 50 hingga 60 tahun sekali. Dan terkadang akan ada situasi di mana hal itu terjadi tidak sekali dalam lebih dari 100 tahun tentu saja. Mungkin juga kabut hantu itu muncul, tetapi tidak ditemukan dan direkam oleh manusia. Luo Ningling berkata dengan sedikit penyesalan dan rasa kasihan dalam nadanya. Jika muncul tetapi tidak ditemukan, itu menyakitkan. Memikirkannya saja membuatku merasa patah hati. Ini lebih memilukan dibandingkan jika orang yang menemui kabut ilusi itu bukan diriku sendiri. Dikatakan terakhir kali Mist of Illusion muncul di dekat Nye City. Kata-kata Luo Ningling membuat Qiao Bai tercengang. Lingwu mencerahkan pikiran. Qiao Bai memikirkan legenda seperti dongeng yang disebutkan Huang Zhou sebelumnya. Kali ini giliran Luo Ningling yang bertanya. Ada pepatah seperti itu. Xie Jin akhirnya sempat menyela. Melihat Luo Ningling dan Qiao Bai yang menoleh ke arahnya secara bersamaan. Mulut Xie Jin bergerak sedikit. Sangat bagus. Mulai saat ini, dia benar-benar melepaskan gagasan memburu Qiao Bai dan membiarkan Qiao Bai menjadi bintang. Hal-hal yang dilakukan Luo Ningling saja bisa membuatnya begitu sibuk hingga sulit mencapai langit. Jika ada Qiao Bai yang lain, saya tidak bisa membayangkan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sungguh mengerikan. Sambil berpikir dalam kebingungan, Xie Jin tidak melupakan apa yang ingin dia katakan. Karena kebanyakan orang tidak mengetahui karakteristik dan kondisi kabut ilusi. Dan dampak kemunculan kabut ilusi di kota Ny relatif besar. Ini benar-benar baru. Penambahan sekelompok makhluk luar biasa tidak dapat dijelaskan hanya dalam satu atau dua kalimat. Sehingga ada istilah pencerahan kabut spiritual. Tetapi karena itu hanya terjadi sekali, karena terisolasi dan tidak berdokumen, hal itu tidak banyak disebutkan dalam beberapa dekade terakhir. Xie Jin berhenti sejenak saat dia berbicara, mengulurkan tangannya untuk mendorong pelipis kacamatanya, dan menatap Qiao Bai dengan sedikit kesedihan di matanya. Aneh, saya tidak menyangka Profesor Qiao Bai mengetahui pernyataan ini. Qiao Bai, Presiden Huangzu memberitahuku. Xie Jin, mengerti. Lingwu Kaixi adalah cara mengatakan yang bias terhadap legenda dan cerita. Tetapi apakah artinya sama? Luo Ningling mengangguk sambil berpikir setelah memahami. Saya harus mengatakan apa perbedaan antara keduanya. Mungkin catatan resmi Mist of Illusion sudah ada sebelumnya. Dan mereka telah melacaknya. Tapi hasilnya tidak bagus. Apa yang istimewa dari kabut ilusi sehingga dapat menarik pelacakan resmi secara terus-menerus? Qiao Bai mengangkat matanya, memandang Luo Ningling melalui kacamata hitamnya, dan bertanya tentang arteri utama segera setelah dia membuka mulutnya. Melanggar aturan untuk mengatakannya. Tetapi jika Anda tidak mengatakannya, Xie Jin terjerat. Xie Jin tutup mulut. Dia hanyalah pekerja migran biasa. Apakah ini sesuatu yang harus diambil keputusan oleh Luo Ningling? Dia tetap tidak akan terlibat. Berbeda dengan Xie Jin yang kebingungan, Luo Ningling langsung berkata tanpa berpikir sedetik pun, karena makhluk luar biasa yang terkena kabut ilusi dan terluka serta pulih dalam kabut ilusi akan menunjukkan performa yang jauh lebih unggul di masa depan. Dibandingkan dengan kekuatan atau kelebihan lain dari makhluk luar biasa lainnya dari spesies yang sama. Setelah penelitian sistematis, ditemukan bahwa potensi dan energi makhluk luar biasa tersebut telah meningkat pesat dan diberkati. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, telah ditemukan bahwa makhluk luar biasa ini mungkin memiliki jalur evolusi yang baru dan lebih unggul.
tetapi tidak mudah untuk menemukan jalur evolusi ini. Omong-omong, Luo Ningling mengangkat bahu. Oleh karena itu, negara bagian dan aliansi telah meningkatkan dukungan mereka terhadap Profesor Evolusi Hewan Peliharaan dari tahun ke tahun, dengan harapan dapat lahir lebih banyak profesor hewan peliharaan yang lebih baik. Banyak sekali misteri yang belum terpecahkan tentang makhluk luar biasa. Aliansi membutuhkan lebih banyak profesor hewan peliharaan yang luar biasa untuk menemukan, mempelajari, dan memecahkan misteri seputar makhluk luar biasa ini. Pelajari secara mendalam jalur evolusi dan berbagai garis keturunan makhluk luar biasa. Grapevin, melihat ekspresi serius Qiao Bai. Setelah berpikir sejenak, Luo Ningling berkata lagi, sepertinya ada catatan dan berita yang lebih tersembunyi di dalam Illusion Mist Lions, dan setidaknya itu pasti master binatang tingkat 8. Hanya guru yang bisa mengaksesnya, jadi saya tidak tahu apa itu. Tapi aku tahu satu hal. Semua S-Beastmaster tertarik pada kabut ilusi. Mereka menyukai dan membencinya. Mereka sangat ingin bertemu tetapi ragu untuk menunggu dan melihat. Sama seperti saat ini. Ketika situasi di tanah terlarang kota Tianhe terungkap, banyak master binatang tingkat 8 menebak bahwa kabut ilusi muncul. Tetapi mereka tidak berani masuk. Qiao Bai melihat ini. Nona Luo yang merupakan master pengendali binatang tingkat 7 dengan kepribadian yang benar-benar berbeda dari apa yang dia tunjukkan dengan rasa ingin tahu. Kamu seharusnya sudah menebak kabut ilusi ini dari sikap mereka. Resiko dan peluang hidup berdampingan. Bukan apakah kamu tidak takut? Takut. Tentu saja. Luo Ningling mengedipkan matanya dan kemudian teringat bahwa Qiao Bai tidak dapat melihat. Dia merentangkan tangannya dan berkata dengan wajah telanjang. Alasan mengapa mereka takut mungkin karena hewan peliharaan di dalam kabut ilusi yang disebabkan lukanya sulit untuk disembuhkan. Tidak semua hewan peliharaan dapat menyerap kabut tersebut. Jika tidak dapat disembuhkan, hewan peliharaan tersebut pada akhirnya akan menghadapi kematian. Ini adalah peluang, namun risikonya terlalu besar. Untuk Beastmaster tingkat 8, setiap hewan peliharaan mereka adalah anggota keluarga, pasangan, dan teman terpenting mereka. Mereka menantikan peluang dan tidak takut dengan risiko. Namun mereka akan selalu ragu saat menghadapi kematian. Qiao Bai berpikir sejenak. Jika dia mengetahui peluang dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kabut ilusi, dan jika dia tidak tahu bahwa dia dapat menyerap kabut, dia mungkin akan ragu. Itu sifat manusia. Kedua hewan peliharaanku berada dalam situasi khusus. Aku ingin bertarung. Tetapi indera keenamku memberitahuku bahwa aku bisa mencobanya. Luo Ningling berkata dengan nada sedikit ketidakpastian. Itu saja. Aku pergi. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Qiao Bai mendengar Luo Ningling menyebutkan kata-kata persepsi seperti perasaan dan indera keenam. Apa arti indera keenammu? Qiao Bai menuangkan segelas air lagi untuk dirinya sendiri dan bertanya. Ini adalah bakatku indera keenam. Meskipun tidak terlalu akurat, ini sangat efektif di sebagian besar waktu. Bibir merah Luo Ningling terangkat menjadi lengkungan yang indah. Sama sekali tidak terlihat bahkan Qiao Bai merasa sedikit naif. Bagaimana menurutmu? Mungkin perasaan yang dibawa Li Gan kepada orang-orang. Qiao Bai tercekik oleh pergaulannya sendiri. Agak menakutkan. Ambil jalan lain. Intuisi adalah organisme bersel tunggal. Kebaikan. Seperti itulah rasanya. Hanya itu yang saya tahu. Profesor Qiao Bai. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Luo Ningling, yang terlalu banyak bicara dan tenggorokannya kering, memegang cangkir dengan patuh dan meneguknya. Tanpa bantuan Qiao Bai dan Xie Jin, Luo Ningling mengisi ulang gelasnya sendiri. Setelah minum 5 gelas air berturut-turut, Luo Ningling berhenti. Xie Jin, diam. Dia hanya seorang bisu yang pendiam. Untungnya, Qiao Bai tidak terlalu peduli dengan citra Luo Ningling. Dia memikirkan tentang kabut ilusi. Deskripsi ini seharusnya adalah energi primordial yang sebelumnya melilit luka beruang yang kejam itu, menyebabkan luka beruang yang kejam itu tidak dapat disembuhkan, tetapi kemudian diserap olehnya. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Qiao Bai. Tebakan aliansi tentang efek Mist of Illusion sepertinya benar. Setelah menyerap dan mengintegrasikan energi asli,
makhluk luar biasa akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi makhluk luar biasa lainnya dalam kelompok yang sama. Potensi dan energi telah sangat ditingkatkan dan diberkati. Hal yang paling penting, ia memiliki jalur evolusi yang baru dan kuat. Yang terakhir adalah yang paling penting. Ini juga yang ingin dijajaki oleh aliansi. Memikirkan apa yang dikatakan Luo Ningling tentang rahasia terdalam yang hanya bisa dipahami oleh Master Binatang tingkat 8. Qiao Bai penasaran. Dia merasa itu pasti rahasia terpenting yang berhubungan dengan energi primitif. Disayangkan, dia hanya Master Binatang tingkat pertama sekarang. Dan jarak antara dia dan Master Binatang tingkat 8 adalah... Mata Qiao Bai diam-diam beralih ke Xiao Wu, Mao Mao Chong, dan ular putih kecil yang melingkari lengannya. Xiao Wu, kerja keras. Kerja keras. Burung sudah luar biasa. Serangga kucing-kucing. Naga itu sangat kuat. Ular putih kecil. Ular juga sangat kuat. Qiao Bai, benci besi tapi bukan baja.jpg. Ini karena Ligan, Qi Yue, Huo Xiaotian dan lainnya yang seumuran dengan Qiao Bai tidak ada di sini. Dan Chu Yanyi dan lainnya, yang merupakan senior Qiao Bai, juga tidak ada di sini sedang berpikir. Mereka harus menemukan cara untuk menipu mereka bahkan jika mereka bekerja sama dengan putus asa. Qi Yue, Ligan, Huo Xiaotian, Chu Yanyi, berguling. 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 Sepanjang hari, kamu hanyalah anakmu. Anda mengatakan bahwa teman-teman Anda sedang disapu sampai mati oleh Anda. Dan senior Anda juga akan disapu sampai mati oleh Anda. Bukankah lebih baik memberikan jalan bagi semua orang untuk bertahan hidup? Mengapa ada orang-orang di dunia ini yang tidak memiliki kesadaran diri? Apakah kamu marah? Namun, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai. Dan Qiao Bai tidak tahu bahwa mereka akan berpikir demikian. Untungnya, Qiao Bai juga sangat pandai menyesuaikan mentalitasnya. Daripada mengasihani dirinya sendiri, dia harus menghadapi kenyataan dan menyelesaikan masalah. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Luo Ningling. Nona Luo, terima kasih banyak telah memberitahu saya begitu banyak berita yang relevan. Jadi, apakah ada yang memerlukan bantuan saya? Seluruh tubuh Luo Ningling menjadi energi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Memiliki sangat banyak. Profesor Qiao Bai, Anda dapat mempelajari rute evolusi baru dari hewan peliharaan yang telah menyerap kabut ilusi. Qiao Bai tidak takut dengan kegembiraan Luo Ningling. Dia sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang karakter asli Luo Ningling. Lepaskan dan saya akan melihatnya. Oke, setelah kata-kata itu jatuh, dua binatang peliharaan muncul di depan Qiao Bai. Mia gelombang, ini nona bunga terbang. Nalu gelombang, ini adalah wanita roh kayu. Mereka jelas bukan spesies makhluk luar biasa yang sama, tetapi karena keduanya adalah makhluk luar biasa humanoid, dan keduanya adalah makhluk luar biasa dengan atribut kayu, terdapat beberapa kesamaan yang berbeda di antara keduanya. Nona Fei Hua memiliki lengan ramping dan telapak tangan berdaun bunga. Rambut putih dan merah mudanya melingkar dalam bentuk kuncup bunga. Mata hijau mudanya semeriah bunga. Rok putri bunga berwarna merah muda dengan ujung sedikit menyatu ke dalam membuatnya terlihat menawan lebih menawan. Terlihat seperti bunga musim semi yang lembut. Nona Muling memiliki rambut hijau muda, yang menjuntai di bahu dan di belakang punggungnya dengan panjang yang berbeda-beda. Lengan hijaunya menggantung lembut di kedua sisi tubuhnya. Peri bunga dalam lukisan itu sederhana namun indah. Qiao Bai menyesalkan bahwa ada banyak sekali makhluk luar biasa dengan atribut kayu yang penampilannya luar biasa. Nona Fei Hua dan Nona Muling adalah perwakilan yang paling menonjol. Dua hewan peliharaan dengan kecantikan UP-UP duduk dengan patuh di kiri dan kanan di samping Luo Ningling, yang juga sangat cantik. Mereka menunjukkan kepada Qiao Bai dengan fakta bahwa 1+1+1 juga bisa sama dengan 100. Nilai keindahan duo-duo berlipat ganda dan berlipat ganda lagi. Langsung menghantam Yan Guo dengan serangan kritis tingkat baru. Jadi, apakah ada masalah dengan Nona Fei Hua dan Nona Muling? Qiao Bai bertanya secara proaktif. Mereka bertiga duduk bersama dan melihat ke arah Qiao Bai. Bahkan Qiao Bai, yang bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tidak tergoda oleh kecantikan, harus mengakui bahwa ini memang sebuah pesta visual. Dan bukan hanya Qiao Bai, Xiao Wu dan Mao Mao Chong,
yang sedang duduk dengan tenang di pelukan Qiao Bai, juga memandang Nona Fei Hua dan Nona Muling dengan mata cerah. Untungnya Nona Fei Hua dan Nona Muling pemberani. Kalau tidak mereka pasti akan ketakutan. Itu saja, Luo Ningling menyentuh Nona Fei Hua dan kemudian menyentuh Nona Muling. Melihat gerakan Luo Ningling, Xiao Wu dan Mao Mao Chang siap bergerak, ingin menyentuh. Mereka juga ingin menyentuhnya. Qiao Bai memegangnya dengan satu tangan. Dan pada saat yang sama menahan ular putih kecil yang terpelintir di dalam lengan bajunya. Tidak. Anda tidak mau sama sekali. Berhenti bergerak. Gerakan Qiao Bai cepat dan mantap. Luo Ningling tidak menyadarinya. Sebaliknya, Xie Jin, yang tidak dapat berbicara dan terus menatap kedua orang itu, menyadarinya. Senyum ramah muncul di wajahnya. Hai, hewan peliharaan juga menyukai hewan peliharaan tampan lainnya. Biasa, ini sangat normal. Tidak ada yang salah sama sekali. Luo Ningling melanjutkan. Nona Fei Hua dan Nona Muling adalah dua hewan peliharaan yang pertama kali saya kontrak, dan mereka juga merupakan mitra pertama saya. Kebaikan. Qiao Bai tertegun sejenak. Mitra asli dari kontrak paling awal. Bahkan tanpa menggunakan skill. Hanya dari energi yang keluar dari Nona Fei Hua dan Nona Muling. Qiao Bai dapat merasakan bahwa kedua hewan peliharaan ini tidak terlalu kuat. Jika tidak, Xiao Wu dan Mao Mao Chang tidak akan berani naik dan menyentuhnya di sini. Kekuatan terkadang sangat penting. Ditambah lagi, bahkan ular putih kecil pun berani bergerak. Kekuatan Nona Fei Hua dan Nona Muling berada di sekitar level 6. Qiao Bai tidak menggunakan keterampilan apapun, tetapi mengandalkan pengalamannya sendiri untuk membuat penilaian yang akurat. Dan tingkat ke-6 ini tidak terlalu kuat, jadi Xiao Wu berani menjadi sombong. Menghantui yang lemah dan takut pada yang kuat, juga sangat umum ditempatkan di antara hewan peliharaan. Luo Ningling sedikit terkejut. Ya, benar. Nona Fei Hua dan Nona Muling hanya berada pada tingkat ke-6 dari kekuatan tingkat rendah. Suara Luo Ningling dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Mia Gelombang, jangan sedih. Beastmaster Gelombang tidak apa-apa Gelombang. Nalu Gelombang, ya. Kami akan selalu bersamamu sebagai Beastmastermu. Nona Fei Hua dan Nona Muling keduanya mencium Luo Ningling dengan patuh dan menghibur Luo Ningling dengan tindakan mereka. Tidak masalah. Jangan khawatir tentang hal itu. Tidak seburuk yang dibayangkan. Qiao Bai di samping. Sebenarnya agak buruk. Sebagai master binatang tingkat 7, Luo Ningling harus memiliki setidaknya satu binatang peliharaan tingkat 8 dan satu binatang peliharaan tingkat ke-7. Secara teoritis, tidak ada persyaratan kekuatan khusus untuk hewan peliharaan yang tersisa. Tetapi kekuatan minimum harus level 6. Jika tidak, Luo Ningling tidak akan bisa melewati level master binatang level 6. Namun, di antara Beastmaster tingkat ke-7 yang lebih kuat, setidaknya satu atau dua dari 4 hewan peliharaan yang tersisa telah mencapai tingkat ke-7. Yang tersisa, jika bukan tingkat ke-7, setidaknya berada di tingkat ke-6, jauh dari terobosan. Ini masalah menyelesaikan langkah ke-7. Namun, Nona Fei Hua dan Nona Muling, sebagai hewan peliharaan asli Luo Ningling, kekuatan mereka tidak akan lebih rendah dari tingkat ke-6. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Lihatlah Xiao Wu. Mao Mao Chong dan ular putih kecil memandang Xiao Wu secara bersamaan setelah mendengar kata-kata Luo Ningling. Kecil hewan peliharaan pertama yang dikontrak Qiao Bai keluarga ini mengatakan bahwa ia adalah yang terbaik di antara semua kakak perempuan tertua Wu, O*O. Apa yang kamu lihat? Kucing-kucing serangga dan ular putih kecil, berperilaku baik. JPG. Mereka tidak memikirkannya. Mereka tidak memikirkan apapun. Kebaikan, itu benar. Qiao Bai, Nona Fei Hua dan Nona Muling keduanya berada di level menengah hingga tinggi. Belum lagi menembus ke level ke-8. Seharusnya tidak sulit untuk menembus ke level ke-7. Yah, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Saya bertemu Nona Fei Hua dan Nona Muling di sebuah gunung kecil. Luo Ningling menghela nafas dan berbicara tentang hubungannya dengan Nona Fei Hua. Saat itu, Luo Ningling baru saja memasuki perusahaan hiburan yang menampilkan debut grup. Dan dia adalah satu dari ribuan gadis muda yang menunggu untuk dipilih. Tanpa diduga, dia akan membangkitkan kualifikasinya sebagai master binatang saat ini. Lanjutkan untuk melakukan debut grup.
Mari beralih ke industri pengendalian hewan. Itu adalah pilihan yang sangat penting bagi Luo Ningling, yang saat itu memiliki sedikit uang, keluarga miskin, dan hubungan yang berantakan dengan orang tuanya. Tanpa diduga, Luo Ningling kembali ke kampung halamannya di pedesaan untuk bersantai sendirian. Dan kemudian, seperti pahlawan dalam novel seni bela diri yang jatuh dari tebing untuk mendapatkan rahasia seni bela diri yang tiada taraf, atau bertemu dengan lelaki tua di atas ring, Luo Ningling secara tidak sengaja terguling menuruni lereng gunung kecil, dan bertemu dengan dua anak kecil, Nona Feihua dan Nona Muling, yang sedang sekarat dan sepertinya tidak memiliki kekuatan menyerang tetapi akan bersendawa kapan saja. Tidak terlalu bijaksana, sebagai keterampilan bawaan. Indra keenam belum sepenuhnya terbangun pada saat itu. Jadi Luo Ningling mengandalkan perasaan dan pikirannya sendiri untuk membuat kontrak dengan dua makhluk luar biasa ini. Dengan nutrisi dan berkah dari ruang spiritual pengendali binatang laut, Nona Feihua dan Nona Muling yang kurus selamat. Saya harus mengatakan apakah saya tahu bahwa situasi Nona Feihua dan Nona Muling tidak baik pada saat itu, dan itu bahkan akan mempengaruhi kekuatan masa depan mereka. Sebenarnya, saya mengetahuinya di dalam hati, dagunya, mengingat perasaannya saat itu, dengan tulus. Tapi aku sebenarnya tidak terlalu memikirkannya saat itu, katanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi Beastmaster yang sangat hebat di masa depan. Saya hanya berpikir, jika saya tidak bisa menjadi master binatang, industri hiburan adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Dan membentuk grup dengan orang lain itu merepotkan. Jadi saya hanya menyeret Nona Feihua dan Nona Muling untuk membentuk grup yang akan debut. Luo Ningling merentangkan tangannya. Bagaimanapun, saya memasuki industri hiburan hanya untuk menghasilkan uang. Belum lagi menjadi hit instan. Pastinya cukup menguntungkan, kan? Saat dia berbicara, nada suara Luo Ningling agak tidak pasti, dan dia menoleh untuk melihat Xie Jin yang berdiri di samping. Xie Jin terlihat kekurangan ginjal. Mengapa kamu melihatnya saat ini? Jangan lihat dia tidak bisa menjawab. Qiao Bai, Nona Luo, keinginanmu sungguh sederhana. Selain kata ini, Qiao Bai benar-benar tidak bisa memikirkan kata yang lebih cocok. Siapa sangka, Beastmaster tingkat ke-7. Ratu film terkenal, dan aktris populer. Impian pertamanya adalah menghasilkan uang. Sederhana, namun sangat praktis. Lupakan saja. Aku tahu sifatmu yang seperti apa. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki pemikiran seperti itu. Xie Jin mengangkat dahinya. Ingin Luo Ningling mempertahankan citranya. Dan akhirnya kata memikirkannya. Luo Ningling tidak memiliki gambaran ini sama sekali di depan Qiao Bai. Namun, ini pertama kalinya Xie Jin mendengar tentang pengaturan Luo Ningling untuk Nona Feihua dan Nona Muling. Ya gelombang itu saja, Luo Ningling memiliki pemahaman yang mendalam tentang ide awal ketika dia membicarakannya. Dan dia sangat berempati, kemudian, karena kecelakaan seperti itu, aku bertemu denganmu lagi, dan ide untuk membentuk debut grup menghilang. Saya juga sangat ingin membina Nona Feihua dan Nona Muling, tapi kemudian, beberapa hewan peliharaan yang dikontrak mencapai tingkat ke-8, beberapa mencapai tingkat ke-7, dan dua sisanya berada di tingkat menengah dari tingkat ke-6 dan tingkat lanjutan dari tingkat ke-6 akan menerobos ke tingkat ke-7. Hanya Nona Feihua dan Nona Muling yang awalnya dikontrak. Setelah mereka menembus level rendah ke-6, tidak ada perubahan lain.